dan aku merindukan tanah Gaza, meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu. Jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 9 ulama besar Islam asal Palestina. Palestina dikenal dengan buminya para nabi dan melahirkan para ulama besar dalam Islam yang karya-karyanya hingga saat ini terus dipelajari, dibaca, dan didiskusikan oleh banyak orang. Tentunya wilayah Palestina saat ini memiliki nama-nama yang beda sebelum lahirnya negara bangsa. Misalnya wilayah Palestina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan setelahnya dinamakan Syam. Sedangkan pada wilayah-wilayah tersebut populer juga dengan sebutan Damaskus di era dinasti Umayyah dan setelahnya, sehingga nama Palestina belum populer seperti sekarang. Dan berikut ini para ulama yang berasal dari Palestina. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Al-Matlabi Al-Hashimi Al-Quraisy adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1, halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata, yang artinya, aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan aku dibawa ke Mekah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun. Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mu'jam Al-Buldam, jilid 2, halaman 202, syair beliau tentang kerinduannya kepada tempat kelahirannya, yaitu yang artinya, dan aku merindukan tanah Gaza, meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu. Jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar. Al-Qadiyat dalam Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik jilid 3, halaman 179, menceritakan suatu hari seorang qadi pemerintah Abasyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri, bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya, Imam Malik bin Anas, dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Mikdam Al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar mazhab Hanbali yang karyanya menjadi pedoman dalam mazhab tersebut, yakni Al-Mughni. Beliau lahir pada 541 Hijriah, di mana Jam'in desa di Nablus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat. Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala. Yang ketiga, Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan Al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di tepi barat Palestina, pada tahun 777 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Khairuddin Az-Zarqali, Mausu'atul A'lam. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarh Sunan Abi Dawud, Shofah Subat fi Matan Subat beserta syarahnya, juga syarah-syarah terhadap kitab hadis lainnya selain Sunan Nabi Daud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabul doa-doanya.
tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdoa dan istighfar. Walid bin Ahmad, Al-Mawsu'ah, Al-Muyassirah. Yang keempat, Ibnul Muflih. Ibnu Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina pada tahun 816 Hijriah dan wafat pada 884 Hijriah. Syamsuddin Az-Zahabi, Al-Mu'jam Al-Muhtas lil Muhaddisin. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hanbali dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Muqni fi Fiqhil Hanbali, Mirqatul Wusul ila Ilmil Usul, dan Al-Maqsad Al-Arsyad fi Tarjamah Ashab Al-Imam Ahmad. Yang kelima, Ibnu Wasif Al-Ghazi. Muhammad bin Al-Abbas bin Wasif Al-Ghazi dikenal sebagai Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Kabir. Beliau merupakan ulama ahli hadis dan fikih dalam mazhab Maliki, sebagaimana penutupan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala jilid 12 halaman 345. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj Al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Qadibah Al-Asqalani. Murid-muridnya diantaranya adalah Abu Sa'ad Al-Malini dan Muhammad bin Ja'far Al-Mayamasi. Ibnu Wasif Al-Ghazi wafat pada tahun 372 Hijriah pada usia lanjut. At-Thayyib bin Abdillah Al-Hadrami, Qiladatun Narfi Wafayat Ayan Ad-Dar. Yang keenam, Zainuddin Yahya bin Alwi Al-Hadrami Al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina, akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza, wafat dan disemayamkan di sana, sebagaimana penutupan Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam jilid 14, halaman 335. Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraat, ahli bahasa, sastra, dan juga ahli hadis. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Naisabur, dan Gaza. Yang ketujuh, Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi. Muhammad bin Khalaf bin Kamil bin Atailah, dikenal dengan julukan Syamsuddin, lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan bermazhab Syafi'iyah dan menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Matlab karya Ibnu Rif'ah. Muhammad bin Khalaf dikenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut, dan baik hati. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fil Fiqih sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad 24 Rajab tahun 770 Hijriah. Taqiyuddin Al-Makrizi, Al-Mufti Al-Qobir, Beirut, Darul Karbil Islami, 2006. Yang kedelapan, Syamsuddin bin Al-Ghazi. Syamsuddin Abul Ma'ali, Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin Al-Amiri Al-Ghazi, lahir pada 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada 1167 Hijriah di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i, juga seorang mufti Syafi'iyah di Damaskus. Syamsuddin bin Al-Ghazi, Diwanul Islam, Beirut, Darul Qutub Al-Ilmiyah. Di antara karyanya adalah Diwanul Islam, Tarikh Muhtasar lil Ulama wal Muluk wa Ghairihim, Lataiful Minna fi Fawaid Hidmati Sunnah, Tasnifus Sami Birojalil Jami'il Jawami, dan lain-lain. Khairuddin Az-Zarakli, Al-A'lam, Beirut, Darul Ilm lil Malayin. Yang kesembilan, Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang memiliki karya monumental berjudul Al-Kawakib, As-Sairah bin A'yan, Al-Mi'ah, Al-Ashirah, ensiklopedia yang memuat tokoh-tokoh paling menonjol di abad 10 Hijriah. Beliau lahir di Gaza dan wafat di Damaskus. Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi, Al-Kawakib, As-Sairah,
Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997. Demikianlah beberapa ulama yang lahir di tanah Palestina. Adapun Ibnu Hajar al-Asqalani dinisbatkan pada Asqalan atau Askelon di sebuah desa di jalur Gaza yang kini berada dalam otoritas negara Israel karena nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.